haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bijaksana, lemah lembut, dan manusia yang paling pemaaf, padahal mampu untuk membalas orang bersalah kepadanya. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ghanimah banyak dari emas dan perak, dan beliau membagi kepada para sahabatnya. Seorang dari pelosok yang jauh daripada pendidikan, dia berkata, "Ya Muhammad, wallahi la in amarakallahu an ta'dil, fama araka ta'dil." Wahai Muhammad, pakai panggilan Muhammad lagi. Adab nggak ada, wala la Rasulullah wala apa. Ya Muhammad, kalau memang Allah merintahkan Anda adil, saya menilai Anda nggak adil nih sekarang. Dia merasa bahwa adil itu dibagi rata. Enggak. Adil itu diberi orang sesuai dengan posisi. Porsi itu disesuaikan dengan posisi. Masa orang itu diukur dengan yang sama antara anak kecil dengan orang besar? Kalau kasih pakaian harus adil. Pakaian ya XL semuanya begitu. Lah jadi apa ini pakaiannya anak kecil? Masa disamakan antara pakaian laki dengan perempuan? Masa disamakan yang kurus dengan yang gemuk? Masa porsi makanan untuk orang yang anak kecil dengan orang besar disamakan? Ya lain. Keadilan itu disesuaikan dengan posisi. Oh ini misalnya direktur, gajinya lebih banyak daripada misalnya bawahannya. Daripada misalnya tukang sapu. Itu satu keadilan. Justru kalau diratakan, disamaratakan tidak adil. Nah, Nabi ada ngasih banyak. Ada yang dikasih tidak banyak. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau ente Allah memerintahkan adil, anda lihat ente nggak adil ini sekarang. Dia menganggap rata itu adalah adil. Maka Nabi SAW, loh, kata Nabi, hati-hati loh kamu ngomong. Lah kalau aku nggak adil, siapa lagi yang akan adil? Kata Rasulullah SAW. Faman ya'dil alaika ba'di. Sampai orang itu menghindar, tapi Nabi SAW manggil sini. Nabi SAW ngasih pemperhalus lagi, bahkan dikasih lebih sama Rasulullah SAW. Padahal beliau tidak menyimpan untuk diri pribadi beliau begitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Satu saat juga demikian di setelah Perang Hunain, banyak sekali emas dan perak yang dikumpulkan dari ghanimah. Kemudian ya Rasulullah, kemudian seorang mengatakan, ya Rasulullah, adil ya, yang adil ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai celaka lo kamu kalau ngomong gini nih. Fama ya'dil dalam adil, siapa lagi yang adil kalau aku tidak adil? Qad khibtu idan wa khasirtu in kuntu la adil. Aku akan menjadi sia-sia, aku akan menjadi rugi kalau aku tidak adil nih, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Umar gak kuat, Nabi diperlakukan begitu. Ya Rasulullah, ala adrib unuka, izin ya, tak penggal kepalanya. Fa'innahu munafik, ini orang munafik ini. Ini gak benar nih. Kata Nabi SAW, ma'adallah yatahaddathan nas anni aktul ashabi. Ini nanti di framing sama orang-orang, kalau orang sekarang ya. Ya jangan Umar. Nanti akhirnya dipikir, wah Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Masa begitu? Jangan kamu lakukan begitu. Artinya orang itu harus berpikir, apakah dengan tindakan itu akan merugikan Islamnya nantinya. Nggak boleh, padahal ya itu hukumnya dibunuh. Itu hukumnya dibunuh. Hukum Islamnya dibunuh, tapi Nabi sebagai syar'i melarang, berarti Sayyidina Umar tidak melakukan itu. Sayyidina Umar tidak melakukan itu. Masya Allah. Ya. Lah kalau sekarang bagaimana? Apakah dimaafkan? Ya enggak. Ya.
Itu haknya Rasulullah. Kalau Nabi SAW diganggu, kemudian Nabi maafkan, itu haknya Nabi. Itu haknya Nabi. Kalau haknya kita diganggu, kita maafkan, itu haknya kita. Kalau haknya orang lain diganggu, kemudian kamu yang memaafkan, itu haknya kamu. Kalau ada orang mengganggu Nabi, mencaci Nabi, kita memaafkan, itu bukan hanya kamu. Kalau Nabi hidup, hanya Nabi. Haknya kamu membela yang hak. Tugasnya kamu membela yang hak. Kalau ada orang mengganggu orang lain, tugasnya kamu membela yang hak. Ini yang salah, itu yang benar. Ini yang dihukum. Kalau ada orang mencaci Nabi sekarang, haknya kamu bukan maafkan, tidak ada. Kamu harus membela yang hak. Ini salah karena dia mencaci Rasulullah. Ini yang harus dihukum. Ya, jangan nanti kamu kiaskan berarti tidak apa-apa mencaci Nabi karena Nabi itu pemaaf loh. Itu haknya beliau. Kalau dalam masa hidupnya beliau, dia punya hak. Tapi sekarang haknya kita, tugasnya kita adalah untuk membela yang hak. Begitu. Ya, kadang-kadang orang pakai dalil tapi untuk yang lainnya. Coba kalau dirinya dia dicaci sama orang, dia akan nuntut pencemaran nama baik. Itu justru kamu maafkan akan lebih utama, mendapatkan pahala besar. Orang lain dicaci, dia yang memaafkan, punya apa kau? Nabi dicaci, dia yang memaafkan, punya apa kau? Inilah kekeliruan ya, kekeliruan. Salah sekali itu kalau berpikir begitu. Nah, kemudian pernah juga Nabi SAW, ini menandakan bagaimana hati beliau itu rahmat ya. Satu saat Nabi SAW istirahat bersama para sahabatnya. Ada satu orang menyelinap, pedang Nabi yang digantung ada di pohon, diambil, dihunuskan. Nabi tidur tadi itu sampai akhirnya terbangun. Pedang sudah ada dihunuskan kepada Nabi SAW. Kemudian orang ini sambil galaknya, dia menyatakan, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangi aku dari kamu ya Muhammad? Mau apa ente? Mau nasihat sama ente? Maka Nabi SAW tidak sedikit pun gentar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah yang menauni. Maka orang ini dengan kata-kata Allah, Nabi itu gemeter sampai jatuh itu pedang. Dipegang sama Rasulullah. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa mencegah aku sekarang dari kamu? Siapa yang bela ini? Ayo. Takut dia. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Ayo baca asyhadu an la ilaha illallah. Kalau enggak. Apakah langsung dipukulkan sama Nabi? Enggak. La. Ghara'ani la ugatiluk wala akunu ma'ak wala akunu ma'akum min ugatilunak. Tapi saya janji, saya tidak akan memerangi kamu, bergabung dengan orang memerangi kamu, dan juga tidak mau bergabung dengan kamu. Benar kata Nabi. Iya. Fakhalla sabilah. Dibiarkan Nabi. Udah, ayo bebas. Tidak menuntut, tidak dihukum sama Rasulullah SAW. Akhirnya mikir orang ini sampai ketemu dengan teman-temannya, dengan kaumnya, menyatakan jitukum min indi khairin nas. Aku datang kepada kalian dari orang yang terbaik memang. Muhammad memang orang terbaik. Aku niat mau membunuh, aku niat mau menghabisi, ternyata ketika aku dikuasai, aku tidak dibunuh sama beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa daging kambing, tapi udah diracun. Dagingnya udah diracun. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan mukjizatnya, daging ini ngomong, la takulni, fa ini masmum. Ya,
Daging kambing menyatakan, la takulni fa inni masmumah. Jangan makan Muhammad. Aku sudah dicampur racun. Panggil itu perempuan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah di hadapan Nabi, tanya Nabi, kenapa kamu melakukan ini? Aratu qatlak, aku ingin bunuh kamu ya Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fama kana Allah lisulatika ala dalik." Enggak mungkin kamu akan melakukan itu. Karena aku sudah dijaga oleh Allah. Wallahu ya'sumuka minan nas, ay ya'sumuka minal qatli, ya. Minan nas fil qatli. Allah melindungi kamu ya Muhammad dari rencana pembunuhan manusia. Kemudian di situ para sahabat menyatakan, ya Rasulullah kita bunuh ya ini perempuan ya. Afalan turha qala la. Enggak usah dibunuh. Bebaskan aja. Bebaskan itu perempuan. Jadi begitulah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masyaallah. Pernah juga beliau disihir sama seorang Yahudi. Sampai akhirnya 1 bulan saat itu Rasulullah SAW sihir. Dan akhirnya Jibril datang membawakan khabar sampai beres daripada sihir tadi itu. Itu pun Nabi SAW tidak memberitahu, kamu beri sihir aku, enggak. Didiamkan sama Rasulullah SAW. Enggak banyak komentar beliau, yang penting dakwahnya. Yang penting dakwahnya. Pernah juga Nabi SAW dikritik. Ketika bagi ghanimah dikritik, ini hadhihi gismatun ma urida wajhullah. Ini pembagian bukan karena ikhlas, ini bukan mengharap ridho Allah ini Muhammad ini. Nabi itu begitu ya apa ini? Kemudian diceritakan, ya Rasulullah ada yang ngomong gini. Berubah Rasulullah. Tapi dia mengingat rahimallahu akhi Musa. Kesian Musa ya. Kesian Nabi Musa, qad udhiya bi aktsar min hadza, diganyang sama kaumannya lebih berat daripada ini. Fasabar, tapi beliau masih sabar. Udah. Aku diganyang hanya 1 orang ini, 2 orang ini, sudah tak maafkan kata Rasulullah. Sampai beliau juga pernah berkata kepada para sahabat, la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'a. Jangan bawa kabar yang tidak sudah dari omongannya orang, dari ketidaksetujuan orang, dari perilaku orang kepada aku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Ana nih kepingin kalau ketemu sama kamu enggak punya hati apa-apa gitu. Udah enggak usah kasih kabar kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran kalau Nabi aja dikritik, kalau Nabi itu aja dibicarakan, apalagi kelas anak sama ente. Ya, enggak usah didengerin. Ya, enggak usah cari mata-mata. Ngomong apa? Itu enggak usah didengerin. Biar salimus sadar. Biar salimus sadar. Itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berperilaku. Sabar beliau sekali ya. Sekali lagi, untuk haknya beliau maafkan itu tidak ada masalah. Kalau bukan haknya, kita harus membela yang hak. Ya? Tapi kalau ada orang mencaci Rasulullah sekarang, lain lagi. Zamannya Nabi tanya, ya Rasulullah kita bunuh. Enggak, maafkan, itu hanya Nabi. Kalau sekarang, gimana? Kita maafkan. Ya sudah, kita sepakati, kita maafkan. Enggak bisa. Enggak boleh kita memaafkan orang bersalah kepada orang lain. Ya. Dalilnya muter lagi rahmatan lil alamin. Ya kamu kan rahmat bagi siapa? Yang dicaci ini tidak kamu rahmati. Kan bodoh kita ini berarti. Yang didolimi tidak kita rahmati. Justru dolimnya kita rahmati. Kecuali kalau dia tobat. Nah, kalau umat Islam ya harus dia tadi itu istitab. Dikasih waktu untuk bertobat. Kalau enggak menghina Rasulullah. Itu hukumnya bisa murtad, bisa kafir. Enggak termasuk orang beriman itu nantinya. Paham ya? Kan itu harus istitab. Bukan minta maaf, tobat.
Paham ya? Kalau ada orang yang menghina Nabi atau misalnya berbuat salah, bukan minta maaf, saya minta maaf karena saya telah membuat resah kepada kaum muslimin, karena itu sama kami minta maaf. Bukan itu. Kami tobat, kami merasa bersalah, kami tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan untuk meredam, tapi dia bertobat kepada Allah, ya sudah. Hah? Dia harus mengurangi Islamnya lagi, nantinya tuntun syahadat karena khawatir itu penghinaan kepada Rasulullah dan itu bisa murtad hukumnya. Ya, awas hati-hati. Ini urusannya serius, Islam itu serius, Quran urusannya serius, Nabi Muhammad tidak boleh buat main-main. Tidak boleh dibuat main-main. Ya. Dosa, bisa murtad hukumnya. Ya. Enggak, maksud saya itu guyon. Saya khutbah begitu itu guyon. Saya ngomong itu guyon. Mau berbuat guyon terhadap agama Allah nggak boleh dong. Harus ta'zim kepada Allah. Wa may ya'zim sya'airallah fa inna min taqwal, termasuk syiar Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ta'zim kepada Sayyidina Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad itu mengagungkan Allah. Taat kepada Muhammad itu adalah taat kepada Allah. Cinta kepada Muhammad adalah bentuk cinta kepada Allah. Wallahu a'lam.